لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kisah muamalah dan faidahnya. Kali ini kita akan menceritakan dialog yang menarik antara Handalah bin Qais dan Rafi bin Khudaij. Rafi bin Khudaij bercerita kepada Handalah bin Qais, "Dahulu kala kedua pamanku yang memiliki lahan itu menyewakan lahan, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, di zamannya para sahabat. Mereka menyewakan lahan kepada penggarap. Kemudian mereka menetapkan syarat, ya, dalam perjanjiannya itu, yaitu mereka akan memperoleh hasil, ya, berupa lahan yang tumbuh di sekitar sungai kecil atau yang tumbuh di sekitar sumber air. Atau suatu ketika juga mereka menetapkan syarat bagi hasilnya adalah, ya, yang dikecualikan oleh pemilik lahan. Ya. Jadi mereka juga menetapkan syarat untuk mendapatkan bagi hasil, untuk mendapatkan hasil dari apa yang dikecualikan oleh pemilik lahan. Dan Rafi melanjutkan ceritanya, akan tetapi praktek yang sudah dilakukan oleh kedua pamanku itu, ya, dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang praktek yang demikian, yaitu dengan mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil dari sebagian lahan yang tumbuh, ya, di sekitar sungai atau sumber air, atau dengan mengecualikan pada lahan-lahan tertentu. Kemudian Handalah mendengarkan ceritanya Rafi dan Handalah bertanya kepada Rafi bin Khudaij, bagaimana dengan dinar atau dirham? Misalnya jika penggarap itu tidak membayar dengan hasil, tapi membayar dengan dinar atau dirham. Maka Rafi bin Khudaij menjawab, tidak apa-apa, tidak masalah bila dibayar dengan dinar atau dirham. Apa pelajaran atau faidah yang bisa kita ambil dari dialognya Handalah bin Qais dan Rafi bin Khudaij? Yang pertama adalah bahwa akad ini diistilahkan dengan akad muzara'ah. Ada pihak yang punya lahan, ya, ada pihak yang menggarap lahan itu. Itu namanya akad muzara'ah. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah bahwa akad muzara'ah ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Hal ini bisa dibuktikan dengan ceritanya Rafi bin Khudaij tadi, bahwa kedua paman beliau yang merupakan sahabat Nabi itu menyewakan lahan dengan menggunakan akad muzara'ah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat yang lain. Dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan juga oleh para sahabat yang lain. Demikian pula Rasulullah, ya, pernah meminta atau menyuruh penduduk di Khaybar untuk menggarap, ya, lahan yang ada di Khaybar. Jadi itu menunjukkan bahwa praktek ini sudah, ya, dikenal luas, ya, dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Kemudian faidah yang ketiga yang kita bisa ambil adalah bahwa di dalam akad muzara'ah yang dilarang itu adalah menetapkan syarat yang bisa menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Contoh syarat yang merugikan pihak lain atau menguntungkan salah satu pihak, yaitu pemilik lahan, adalah syarat yang dibuat oleh, ya, kedua pamannya Rafi bin Khudaij, di mana mereka akan memperoleh hasil, ya, berupa lahan yang tumbuh di sekitar sumber air atau mengecualikan lahan tertentu, ya, misalnya lahan yang di situ berpotensi besar untuk ada kerusakan atau longsor atau yang lain, itu dikecualikan dan mereka mendapatkan hasil yang di luar itu, dan itu dilarang, ya, karena bisa berpotensi untuk merugikan pihak lain. Itu namanya
praktek yang bisa menimbulkan doror, yang merugikan pihak yang lain. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil ya, dari kisah dialognya tadi adalah ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Syariat Islam ya, ketika melarang sesuatu mesti ada solusi yang lain ya, dari pelarangan tersebut ada solusinya. Apa solusinya? Bisa dengan menggunakan bagi hasil. Ya, Umar bin Khattab kalau beliau ya memiliki lahan, kemudian juga benih, ya benihnya itu dari beliau, maka ya dibuat syarat ya mengenai bagi hasilnya untuk beliau sebagai pemilik itu 50%. Ya, jadi penggarap karena hanya menggarap lahan saja. Tapi kalau benihnya dari penggarap, ya maka ditentukan sekian persen untuk pemilik dan sekian persen untuk penggarap. Jadi yang dibolehkan adalah kalau menetapkan bagi hasil dengan nisbah tertentu. Atau bisa juga menggunakan ya konsep ijarah. Jadi menyewakan dengan menggunakan nilai tertentu dari mata uang. Ya, nilai sewanya. Jadi nilai sewanya dengan dinar atau dirham. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rafi bin Khudaits. Ya, tidak mengapa atau boleh kalau dengan dinar atau dirham. Ya, itu kalau digunakan akad ijarah. Bisa dengan akad muzaraah dengan bagi hasil tadi, tapi syaratnya harus menetapkan ya bagi hasilnya ya sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati ya, sehingga nanti tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Dan karena nanti bagi hasilnya itu didasarkan pada jumlah yang memang diperoleh hasilnya secara real, ya, tidak nanti merugikan ya pihak yang lain karena menggunakan bagian-bagian tertentu tadi. Karena bisa jadi satu bagian nanti bisa rusak, ya, bagian yang lainnya selamat, ya, sehingga nanti akan menimbulkan satu pihak mendapatkan untung besar, satu pihak mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian juga faedah yang terakhir ya, bahwa hal ini ya atau pelarangan yang tadi menetapkan hasil pada lahan tertentu ya di sebagian lahan yang di sekitar sumber air itu karena hal tersebut menimbulkan adanya gharar ya, ketidakjelasan atau maisir, untung-untungan ya, sehingga Islam melarang hal yang tersebut ya. Demikian faedah ringkas ya, dari ya kisah antara Hanzalah bin Qais dan Rafi bin Khudaits. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba